Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini di video ini saya mau sharing penyebab penjualan Shopee turun di toko saya. Jadi ini di toko saya dan saya ragu terjadi di toko teman-teman kasus yang sama. Jadi ini penyebab di toko saya sekali lagi ya. Nah, ini berawal dari, jadi saya tuh mau verifikasi bener nggak sih teman-teman yang lain mengalami hal yang sama seperti saya. Lalu saya posting nih di YouTube saya di yang members only. Jadi saya sering posting, nggak sering ya, kadang-kadang kadang-kadang posting di member only itu data-data penemuan-penemuan baru saya. Nah, data ini data apa? Ini adalah data omset Shopee dibagi dengan omset iklan Shopee. Jadi total Shopee itu di seller center dan omset iklan Shopee itu yang omset total Shopee adalah total yang di seller center yang di bisnis saya. Nah, kan omset iklan Shopee yang di iklan Shopee-nya aja. Jadi ini rasio ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini trennya menurun terus menuju angka 1. Artinya apa? Artinya omset makin menuju 1 tuh artinya omset total Shopee sama dengan omset iklan Shopee. Artinya kalau nggak ngiklan nggak laku. Ya, ini data saya seperti ini. Ini saya posting di membership, nggak ada yang komen. Jadinya saya bikin video ini pengen tahu teman-teman mengalami hal yang sama atau tidak. Jadi gitu, tolong komentar ya teman-teman, coba dibikin data seperti ini juga, hasilnya seperti apa. Ini membership ya sekalian promosi juga sih sebetulnya. Jadi kalau mau dapat info-info kayak gini atau mau komen yang mau dibalas, bisa join membership, klik join di bawah, itu bayar di Rp150.000 untuk sebulan. Itu benefitnya cuma dapat balas komen dan data-data kayak gini aja, dan ini pun sebenarnya nggak saya update setiap hari ya teman-teman, cuma seingat sepengennya saya aja. Jadi berawal dari sana, lalu saya coba kembangkan omset total. Nih saya kasih ilustrasi ya. Jadi omset total seller center tuh ibaratnya ini kotak ini teman-teman, kotak yang gede ini. Lalu yang omset iklan itu yang ini yang saya arsir ini adalah omset iklan. Sisanya ini saya anggap adalah organik. Organik di sini belum tentu nggak bayar ya. Jadi bisa juga bayar dengan promo. Kayak tahun ini kami ikutan championship brand program dari Shopee. Itu bayarnya lumayan. Itu kehitungnya organik. Bagi saya itu saya golongkan itu sebagai organik karena nggak ada metode lain. Jadi tinggal sisa dari omset total seller center. Sisanya itu yang kotak ini totalnya itu yang kotak gede ini dikurangi dengan omset iklan, sisanya adalah organik. Jadi yang non iklan, lebih tepatnya non iklan kali ya. Tapi biar umum saya sebutnya organik. Dan ini makin kepepet terus. Jadi di data tersebut makin kepepet terus sehingga angkanya menuju 1. Jadi kalau grafiknya saya ulangi itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini waktu yang X ini dia itu si rasionya itu makin di sini makin ke bawah dan angkanya menuju 1. Artinya apa? Suatu saat nanti kalau ini terus berlanjut, jadi saya kalau mau dapat omset saya harus ngiklan karena itu nanti rasionya mendekati 1. Sekarang terakhir itu di 3 bulan ke belakang paling rendah itu di 1,3 teman-teman. Jadi kalau saya dapat omset di total seller centernya itu 1.300.000 katakanlah, di iklannya 1 juta. Artinya 300.000-nya itu non iklan, 1 jutanya iklan. Dan itu trennya di toko saya ya, itu turun terus. Aduh. Jadi saya nggak dapat traffic organik. Teman-teman tolong cek. Ini saya serius penasaran teman-teman mengalami hal yang sama atau tidak. Itu kesimpulannya. Jadi organik persentasenya turun, algoritma Shopee nggak suka terhadap tanda kutip ya toko saya. Sekali lagi ini kasus toko saya karena saya yakin tokonya berbeda-beda. Karena toko saya yang satu lagi itu tadi toko saya yang baju Yuli, toko saya yang satu lagi yang di food itu baru iklan tuh baru-baru ini, dan yang jelas trafficnya organiknya besar dibanding iklan persentasenya ya. Nah, ini kenapa? Saya nggak bisa jawab pasti kenapa hal ini terjadi. Saya cuma bisa berhipotesis. Hipotesis falsifikasi. Wah, bingung. Apaan tuh falsifikasi? Falsifikasi itu berandai-andai sisi ekstrim. Jadi falsifikasi kurang lebih gitu. Oke, kalau nggak ngerti katanya nggak apa-apa, tapi langsung saya jabarkan aja. Hipotesis saya yang pertama, satu, seller baru itu nggak mungkin disuruh Shopee 100% iklan. Jadi kalau ada seller baru,
katakanlah saya Shopee ya, ada cukup datang seller baru, saya mau jualan dong di Shopee, ya silahkan, Anda wajib ngiklan, kalau enggak laku. Nggak mungkin, Shopee nggak mungkin melakukan hal itu, karena yang namanya seller baru, dia newbie, baru jualan, belum punya ilmunya dan lain sebagainya, disuruh langsung harus ngiklan, kalau nggak ngiklan nggak dapat omset tuh nggak mungkin. Udah pada kabur duluan ya, nggak di Shopee, pada kabur duluan, langsung pindah ke TikTok semua, karena TikTok nge-live, ngemeng, dapat uang banyak lah seterusnya. Kalau di Shopee, kalau Shopee menerapkan itu jelas nggak mungkin. Jadi seller baru itu pasti nggak mungkin 100% iklan. Yang kedua, seller lama yang profesional. Sekali lagi, yang profesional ya, seller lama yang profesional, yang ratingnya bagus, chat responnya bagus, produknya bagus, semuanya bagus deh. Itu nggak mungkin terus-terusan paling atas. Yes, nggak mungkin. Kenapa demikian? Kalau dia terus-terusan paling atas, dia jadi monopoli. Itu nggak sehat buat Shopee. Kalau dia terus-terusan di atas, dia terus yang disukai algoritma, seller baru nggak akan muncul. Itu nggak mungkin juga dilakukan oleh Shopee. Pasti si seller lama, meskipun ratingnya bagus banget, meskipun pengirimannya cepat, chat responnya cepat, produknya dicari orang, nggak mungkin terus-terusan di atas. Untuk membuka kesempatan baru, seller-seller baru naik ke atas. Dan faktanya memang gitu. Nggak ada yang, kalau saya lihat di brand portal ya, brand portal itu apa ya? Jadi kalau ada akses di Shopee itu bisa ngecek kompetitor di kategori saya siapa sih nomor 1. Nah, nomor 1 itu selalu ganti-ganti, nggak dia terus gitu. Saya pernah ada di nomor 1, sekarang saya udah jarang jadi nomor 1. Jadi saya itu ganti-ganti terus. Jadi faktanya itu akan turun. Faktanya seperti itu ya. Jadi nggak mungkin algoritma Shopee terus ngasih yang seller lama yang profesional. Pasti dikasih kesempatan untuk seller baru. Yang ketiga, Shopee logisnya itu malah seller lama daripada seller baru. Jadi kan nggak mungkin ya, Shopee tadi sebenarnya nyambung ke poin 1 ya, seller baru nggak mungkin diwajibkan ngiklan, atau kalau nggak, atau harus ngiklan biar ada penjualan, nggak mungkin. Shopee paling logis itu malak seller lama. Kenapa? Seller lama ya sudah punya uangnya, sudah belajar iklannya, dia bisa dipelajari histori iklannya dan seterusnya. Jadi wajar banget Shopee menerapkan seller lama untuk berpotensi untuk mendapatkan revenue buat Shopee, karena Shopee juga kan bisnis ya, teman-teman. Shopee bukan derma. Shopee juga bisnis, Shopee juga butuh uang. Jadi paling logis Shopee itu malak seller lama. Sehingga kalau saya bikin pakai matematis gitu ya, jadi disukai algoritma Shopee itu fungsi dari A, B, C, D, F, G, H, I, J, banyak banget fungsinya, dan salah satunya ada umur seller. Ya, salah satunya ada umur seller. Dan kalau kita keluarkan A, B, C, D, F, G sampai Z-nya ini kita keluarkan, cuma umur sellernya aja, itu berbanding terbalik teman-teman. Jadi seller baru itu disukai algoritma, ini yang baru ya. Baru tingkat disukai algoritma tinggi, yang lama itu tingkat disukai algoritmanya secara organik itu rendah. Kayak gini teman-teman. Jadi ini A, ini B, seller baru. Nah, makanya ada yang bilang, kalau waktu itu di videonya Om Botak itu dibilang honeymoon period. Wah, saya suka banget sama istilahnya beliau itu honeymoon period. Jadi mungkin ada seller-seller baru yang dapat honeymoon period ke daerah sini sepertinya. Berapa lama nggak tahu pasti sebetulnya, apakah setahun, 2, seller lama tuh apakah di bawah 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun, saya juga nggak tahu. Kalau toko saya umurnya berarti udah 6 tahun. Saya nggak tahu pasti. Cuman fakta terjadi seperti itu, dan ini hipotesis saya rasa nggak terlalu ngaco, karena ini mungkin tak terbantahkan ya, nomor poin 1, 2, 3 ini tak terbantahkan, jadi hipotesisnya juga agak sulit terbantahkan. Tapi kalau Anda bisa membantah itu, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Yang paling saya harapkan sebetulnya teman-teman tuliskan, teman-teman mengalami hal yang sama nggak? Jadi si organiknya itu turun. Karena saya nanya ke yang join membership, nggak ada yang jawab teman-teman. Ini nggak ada yang jawab nih, 0 komen. Biasanya ada 1-2 ekor yang jawab, sekarang nggak ada yang jawab, jadi saya tanya langsung di sini. Sekian aja video ini, jangan lupa subscribe. Kalau Anda merasa terbantu dengan video ini, klik thanks di bawah juga boleh banget. Itu sangat saya apresiasi untuk nambah uang saya jajan, lumayan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.